Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar mengenai gereja. Ada beberapa poin penting yang perlu kita pikirkan dan kita cermati untuk direfleksikan dalam konteks kekinian kita mengenai gereja. Pertama, berkaitan dengan definisi, esensi, dan historis. Dari tiga itu, kita akan menelusurinya secara biblika untuk mengetahui penyebutan yang sejatinya, karakter gereja, tanda gereja, dan atribut gereja. Mari kita mulai dengan definisi. Gereja adalah persekutuan orang-orang pilihan dari segala bangsa yang dipanggil secara efektif oleh Allah. Mereka yang dipanggil menerima kasih karunia itu dengan bersegera menyelenggarakan baptisan kudus seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan dimuridkan untuk selanjutnya mendapatkan suatu pengertian dalam pengajaran gerejawi, sehingga orang tersebut mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati sebagai pengakuan iman, seperti yang dinyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Dari sini kita bisa mengerti tentang gereja dalam persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan Allah untuk bersama-sama menyelenggarakan kehendak Allah, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan dan belajar firman Tuhan, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Secara esensial, gereja merupakan lembaga eksternal yang di dalamnya terdapat ada struktur organisasi, baik mencakup pejabat-pejabat gereja dan jemaat secara umum. Gereja demikian adalah gereja yang nampak, yang visible, persekutuan orang-orang kudus dalam gereja organisasi yang berada di satu lokasi tertentu, namun juga sebagai gereja dalam persekutuan orang-orang percaya di sepanjang zaman di segala tempat, yang satu kesatuan dan invisible, namun menggambarkan keutuhan orang-orang percaya sebagai institusi yang didirikan oleh Tuhan di dalam sejarah umat manusia. Secara historis, gereja memiliki cikal bakal dalam perjanjian lama, yakni orang-orang percaya yang dipanggil secara khusus, yang memiliki keunikan dan kekhasannya, khususnya bagi orang Israel yang menerima anugerah dan menyelenggarakan kehidupan persekutuan sebagai umat Allah. Di dalam Israel ada sistem teokrasi, para pejabat yang mewakili dan menyatakan apa yang Allah kehendaki dinyatakan kepada umatnya, baik sebagai raja, imam, dan nabi. Itulah cikal bakal keberadaan dari latar belakang hadirnya gereja. Dan ini adalah umat Allah dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, lahirlah gereja yang dilahirkan oleh Allah, khususnya pada waktu Roh Kudus pribadi ketiga dicurahkan. Setelah pelayanan Kristus di bumi ini sebagai manusia untuk menebus umatnya melalui jalan inkarnasi, kehidupannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan setelah
hal tersebut terjadi, diselenggarakan oleh Anak Allah, dinyatakan oleh Bapa, diungkapkan oleh Roh Kudus. Pada waktu hari Pentakosta, gereja berdiri dan lahir. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk segala bangsa. Untuk segala bangsa yang ada di seluruh muka bumi. Inilah gereja secara historis. Mulai dari Tuhan menyatakan proklamasinya, kehendaknya, dilanjutkan dengan pernyataan kesaksian para rasul mengenai pribadi dan karya Yesus Kristus, dan berdirilah gereja di berbagai tempat, mulai dari di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Secara biblika, gereja itu adalah umat Allah dari segala bangsa, orang-orang pilihan yang bersekutu bersama, memuji, memuja, mengagungkan Allah Tritunggal. Gereja adalah tubuh Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus adalah kepalanya. Gereja adalah tubuhnya yang terdiri dari berbagai anggota tubuh, bekerja sama, berkolaborasi, dan bersama-sama menjalankan kehendak Kristus dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan anugerah Allah, yang secara khusus gereja adalah bait Allah. Gereja secara individu adalah bait Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus satu-satunya adalah bait Allah. Keseluruhan dirinya adalah bait Allah. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Jadi gereja secara komunal dan secara individu dan seluruh keberadaannya satu persatu dalam persekutuan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tentunya kita tahu bahwa sebutan gereja sebagai tubuh Kristus, bait Roh Kudus, Yerusalem baru, tiang atau dasar kebenaran, ini menggambarkan penyebutan yang bersifat spiritual, mistis, dan kesatuan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Dengan demikian gereja bukan milik perorangan, bukan milik manusia, bukan berada di bawah otoritas dunia atau bangsa atau negara, tetapi gereja milik Allah di dalam Kristus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Gereja memiliki karakter yang militan, memberitakan, memproklamasikan, dan mengajarkan tentang Kristus dan jaya menghadapi segala tantangan, ancaman, gangguan, godaan si iblis, orang jahat, dan dunia. Karakter gereja yang militan dan jaya ini membuat setiap orang Kristen terus-menerus memperjuangkan kasih, kebenaran, keadilan, kesucian. Gereja yang memiliki karakter invisible dan visible. Gereja dari segala zaman, segala bangsa, segala abad, orang-orang pilihan sepanjang sejarah penebusan sampai dengan akhir zaman. Dan gereja-gereja lokal yang ada di seluruh muka bumi, yang ada di antara bangsa-bangsa, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, baik yang dulu, sekarang, dan akan datang. Dan seluruhnya dalam karakter gereja yang bersifat jasmania dan spiritual. Gereja juga memiliki karakter yang organis dan institusional. Artinya gereja semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, personal demi personal anggota gereja, member dari gereja lokal maupun gereja secara menyeluruh dan gereja secara institusional. Itulah sebabnya melalui pengertian gereja secara karakter ini, setiap orang dimungkinkan untuk mendirikan gereja secara institusional dan menyelenggarakan kekaryaan kehidupan gerejawi secara individu. Tanda-tanda kehidupan bergereja secara umum, gereja memuji Tuhan dengan segala puji-pujian yang berkualitas,
berdoa mengandalkan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, membaca dan melakukannya, bersekutu di dalam kehidupan secara lokal, pribadi maupun komunal, dan terus-menerus berkarya di dalam bumi ini untuk menegakkan dan menyatakan kerajaan Allah. Gereja secara khusus memiliki tanda, baik di gereja lokal maupun gereja secara umum, secara institusional. Pertama, gereja selalu berpusatkan pada firman Tuhan yang diberitakan oleh para pejabat gereja yang bertanggung jawab, yang sudah diurapi dan mendapatkan karunia, pelayanan, dan kuasa jabatan gerejawi. Pemberitaan firman Tuhan berpusat pada Tuhan, dan berita yang disampaikan adalah firman Tuhan dengan mengelaborasikan relevansinya dengan kehidupan dan kontekstual dari jemaat. Tanda yang kedua secara khusus ialah menyelenggarakan sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Bagi orang yang belum atau berada di luar kekristenan, ketika dipanggil masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus, akan dituntun untuk mengikuti sakramen baptisan kudus. Baptisan kudus di dalam dan diselenggarakan gereja. Baptisan kudus memiliki 3 unsur penting. Ada air yang dipercikan, dicurahkan atau disediakan. Ada pejabat gereja yang menerapkan, dan tentunya dinyatakan, diinaugurasikan dalam sakramen baptisan kudus di dalam nama Bapa, Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sakramen perjamuan kudus bagi orang yang sudah percaya, yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, menerima dan menikmati karunia-karunia Allah. Sakramen ini diselenggarakan untuk mengingat pribadi dan karya Yesus yang telah inkarnasi, menderita, mati di atas kayu salib, dan berjuang untuk memproklamasikan Kristus yang sudah bangkit, yang menyatakan diri dan akan datang kembali. Sakramen ini memberikan kepada setiap anggota gereja untuk terus berjuang, memberitakan kabar baik kepada banyak orang yang berdasarkan pada ajaran Alkitab, ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Tanda ketiga dari gereja ialah disiplin, baik kepada pejabat, pengurus, dan seluruh jemaat. Disiplin untuk tetap berada di dalam kesetiaan pada pengajaran yang sejati. Disiplin untuk menegakkan moralitas dan menjalankan hidup yang suci. Disiplin untuk mengatur kehidupan kekristenan yang bertanggung jawab. Dan terakhir adalah atribut gereja. Atribut gereja adanya kesatuan mistis dengan Kristus bagi tiap-tiap pribadi dan gereja secara menyeluruh, secara universal, am. Atribut yang kedua, gereja selalu berupaya berjuang untuk hidup suci. Ada istilah yang namanya progressive sanctification. Gereja terus-menerus menghadirkan kehidupan yang kudus, yang suci, yang seturut dengan kehendak Allah, yang menyatakan kuduslah kamu bahwa Allah adalah kudus. Atribut terakhir ialah umum dan universal. Gereja tidak milik pribadi dan tidak hanya dibatasi oleh orang-orang tertentu, etnis, suku, bangsa tertentu, tetapi gereja itu menjadi bersifat universal. Dimanapun dan kapanpun kita bisa bergereja, memuji Tuhan, asalkan di dalamnya memang memiliki tanda, karakter, dan pengertian yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Demikian pembahasan pembelajaran kita mengenai gereja. Kiranya saudara dapat mengerti dan memahaminya dengan baik dan menelusurinya dari apa yang diajarkan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.